Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah statistik analitik pertemuan yang ke-6 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal atau Gauss. Nah, Gauss ini merupakan distribusi normal yang sangat penting. Ya, pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Prancis Abraham de Morse pada tahun 1733. Kemudian diaplikasikan dengan lebih baik lagi pada awal abad ke-19 oleh matematikawan asal Prancis Pierre-Simon de Laplace dan matematikawan sekaligus astronom asal Jerman Carl Friedrich Gauss. Ciri-ciri khas dari distribusi normal adalah grafiknya selalu berada di atas suhu datar X. Kemudian bentuknya simetrik terhadap X, ya, dan sama dengan mu. Jadi dia seperti lonceng bentuknya. Kemudian grafiknya mendekati berasimptotkan sumbu datar X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 theta ke kanan, ya, dan X sama dengan mu dikurangi 3 theta ke kiri, di mana mu adalah rata-rata terhadap populasi dan theta adalah standar deviasi terhadap populasi. Nah, nanti akan menjadi kurva normal standar. Ya, jadi kita sudah membahas kan di ukuran pemusatan data. Jadi kalau rata-ratanya dari populasi itu tandanya mu. Sedangkan standar deviasi dari populasi tandanya simbolnya adalah theta. Nah, jika terhadap sampel, maka sumbu datar X ini adalah rata-rata plus 3 kali standar deviasi ke kanan dan rata-rata minus 3 standar deviasi ke kiri. Nah, ini menjadi kurva normal umum. Luas daerah grafik itu akan selalu sama dengan 1 unit persegi, di mana luas di bawah kurva ini probabilitasnya adalah 1. Jadi seluruh luas kurva ini adalah 1 probabilitasnya, alias sama dengan 100%. Ya. Untuk mendapatkan, ya, menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum, nilai yang dicari harus ditransformasikan dahulu ke kurva normal standar melalui transformasi nilai Z atau Z-score. Ya, disebut juga deviasi relatif dengan rumus Z-score sama dengan, ya, X dikurangi mu dibagi theta. Ini untuk kurva normal standar. Sedangkan untuk kurva normal umum adalah Z-score X dikurangi X bar atau rata-rata, ya, dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kita lihat ada gambar, ya, kurva distribusi normal. Jadi dia bentuknya sempurna, ya, sangat simetris seperti lonceng. Nah, kurva distribusi normal ini mempunyai luas daerah yang hubungannya dengan probabilitas, ya. Dan probabilitas punya hubungan erat dengan tingkat kepercayaan. Kita lihat di sini, ya. Di sini ada tingkat kepercayaan 68%, bervariasi hingga 99,73%. Dan di sini kalau kita maknai, tingkat kepercayaan 95% itu artinya dalam 100% data ada 5% data yang ditolak. Ya. Dan ini adalah tingkat kepercayaan yang umum digunakan untuk bidang sains. Nah, hubungannya dengan kurva normal apa? Hubungannya adalah artinya daerah tingkat kepercayaan dari kurva distribusi normal ini adalah untuk populasi mu dikurangi 1,96 theta hingga mu ditambah 1,96 theta. Atau untuk sampel rata-rata dikurangi 1,96 standar deviasi hingga rata-rata ditambah 1,96 standar deviasi. Jadi di sini kita modalnya adalah mencari nilai rata-rata dan mencari nilai standar deviasi. Ya, ini kalau semakin tinggi tingkat kepercayaannya, maka daerah kurvanya juga akan menjadi semakin luas. Ya, kita lihat di sini. Nah, di gambar ini kita lihat ini adalah kurva distribusi normal untuk populasi. Kita lihat di sini dia menggunakan simbolnya mu dan theta. Mu ini adalah nilai rata-rata populasi. Jika dibagi dua, membagi bidang yang sama secara simetrik,
maka tingkat kepercayaan 68% ini ada di min 1 theta hingga 1 theta. Sehingga terjadi semakin sempit luas kurva distribusi normalnya, persentasenya. Jika tingkat kepercayaannya semakin rendah, artinya dia semakin selektif. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contoh soal. Dari penelitian terhadap 200 orang laki-laki yang berumur 50-60 tahun didapatkan rata-rata sampel kadar kolesterolnya adalah 230 mg per desiliter. Dengan simpangan baku sampel adalah 50 mg per desiliter, hitunglah probabilitas atau peluang dalam mendapatkan seseorang yang kadar kolesterolnya lebih dari 250 mg per desiliter, kurang dari 200 mg per desiliter, dan antara 210 hingga 270 mg per desiliter. Nah, di sini kita dalam penyelesaian nomor 1, kita cek dulu nih yang diketahui apa saja. Kita mengetahui bahwa nilai X adalah 250 mg per desiliter. Nilai X ini adalah nilai yang akan kita cari. Kemudian ada nilai rata-rata, yaitu X bar, sama dengan 230 mg per desiliter. Dan nilai standar deviasinya 50 mg per desiliter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih besar dari 250 mg per desiliter. Untuk menjawab dalam distribusi normal ini ya, dan probabilitas dan peluang ini, kita lebih dulu menggunakan ilustrasi gambar dari kurva normal itu sendiri. Jadi ini ada kurva ya, distribusi normal, kemudian bagian tengahnya adalah rata-ratanya. Jadi ini adalah ciri khas dari distribusi normal atau Gauss tadi. Jadi rata-rata ini akan membagi dua area yang sama luasnya, sehingga dia ada di tengah-tengah dengan rata-rata sama dengan 230 mg per desiliter tadi. Oke. Jadi kalau kita lihat dari yang dicari kan 200 lebih besar dari 250 mg per desiliter. Berarti itu adalah lebih besar ke kanan ya dari nilai rata-rata. Kita lihat jika di tengah-tengah ini adalah 230 mg per desiliter, maka 250 mg per desiliter ini akan ada di titik ini. Ya, akan ada di titik ini. Di titik yang garis biru ini adalah diilustrasikan berada di titik 250 mg per desiliter. Kalau pertanyaannya adalah lebih besar dari 250 mg per desiliter, maka dia akan bergerak ke kanan. Karena semakin ke kanan ini adalah semakin besar. Ya. Nah, berapa area ini? Berapa area yang lebih besar dari 250 mg per desiliter? Nah, kita lihat di sini untuk membagi luas yang sama, yaitu ke kanan 0,5 dan ke kiri 0,5. Kita tahu bahwa seluruh luas kurva ini adalah 1. Jadi ke kanan 0,5 dan ke kiri juga 0,5 luasnya. Atau bisa diartikan seluruhnya ini adalah 100% probabilitasnya. Maka kalau dibagi dua ini, di tengahnya adalah rata-rata, maka 50% ke kanan dan 50% ke kiri luas areanya. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu luas area dari 230 ke 250 mg per desiliter. Ini ditandai dengan yang warna hijau. Dari 230 sampai 250 itu areanya berapa? Nanti totalnya ya 0,5 akan dikurangi dengan area yang hijau ini. Untuk menghitung area yang lebih besar 250 karena totalnya dari rata-rata tengah sampai ke ujung kanan ini adalah 0,5 dan begitu pun dari rata-rata yang tengah ke ujung kiri adalah 0,5. Baik, kita masukkan dulu ke dalam rumus ya. Z-skornya itu ya atau deviasi relatifnya itu adalah 250 dikurangi 230 dibagi dengan 50 sampelnya maka dapat 0,40. Maka jika dilihat pada tabel distribusi normal, nilai Z-nya itu adalah 0,4.
0,4 ini jika dilihat dalam tabel distribusi normal adalah 0,1554. Maknanya, probabilitas antara 230 ya, nilai 230 sampai 250 itu adalah 0,1554. Maka sisanya yang lebih besar dari 250 itu adalah 0,5 dikurangi 0,1554 sama dengan 0,3346 yaitu setara dengan 34,46%. Jadi kita kalikan 100%. Jadi area yang biru ini yang kita cari, yang lebih besar dari 250 mg per desiliter adalah 34,46%. Sekarang untuk penyelesaian soal nomor 2. Karena dikarenakan pada soal ini berlaku hukum Gauss, maka rata-rata membagi kurva normal sama besar, yaitu ke kanan 50% atau 0,5 ya, dan ke kiri 50% atau 0,5. Jadi sama aja ya, kalau kita kalikan baru kita dapat 50%, 50% kiri dan kanan. Nah, untuk penyelesaian soal di atas, ya nilai ditransformasikan kembali ke nilai Z dengan melihat tabel distribusi normal. Kalau tadi sebelumnya kita mencari lebih besar dari 250 mg per desiliter, maka pada penyelesaian nomor 2 ini kita diminta untuk berapa sih peluang atau probabilitas yang kurang dari 200 mg per desiliter. Ya, yang kurang dari 200 mg per desiliter berarti kan di sini ya. Di sini rata-rata 230, berarti titik 200 lebih ke kiri. Ya, kita ilustrasikan garis biru ini adalah titik 200. Dan area yang diarsir biru ini adalah yang ditanyakan. Probabilitas ya yang kurang dari 200. Seperti kita ketahui bahwa membagi sama ya, sama rata 0,5 dan 0,5, maka kita cari dulu area yang 230 sampai 200 ya, area ini yang warna hijau. Nah, dengan masukkan ke dalam rumus lagi. X yang diketahui 200 dikurangi rata-ratanya 230 dan dibagi 50 standar deviasinya, maka didapatkan nilai Z-nya adalah 0,6. Nah, 0,6 ini jika kita lihat dalam tabel ya, dalam tabel distribusi normal, kalau kita cek ya, kita ke bawah dulu untuk mencari tabelnya. Ya, nah ini tabel distribusi normalnya 0,6 itu kita lihat di kolom Z-nya ini. Kita lihat di kolom Z itu turun ke bawah 0,6 karena tidak ada angka lain ya, jadi 0,60, maka kita ambil di kolom yang 0,00. Maka 0,6 dengan kolom 0, mohon maaf. Jadi dengan kolom ke bawah 0,6 dan ke samping kanan 0,00 didapatkan 0,2257 ya ini. Oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, kita didapatkan nilai 0,2557. Maka probabilitas antara 230 hingga 200 itu adalah 0,2257. Nih, yang ini ya. Antara 230 sampai 200 ditandai dengan tanda panah hijau itu adalah area 0,2257. Yang ditanyakan berapa sih gitu ya yang kurang dari 200? Maka tentu saja totalnya 0,5 dikurangi 0,2257 hasilnya adalah 0,2743 atau setara dengan 27,43% ya kalau dikalikan 100%. Baik, untuk penyelesaian nomor 3 diketahui nilai X adalah 210 sampai 270. Yang ditanyakan adalah nilai berapa sih probabilitas antara 200 sampai 270 mg per desiliter. Berarti kita lihat di sini rata-ratanya adalah 230 dan kita yang ditanyakan adalah 210 ya di titik kiri dan 270 di titik kanan dari nilai rata-rata. Nah, berarti kita harus menambahkan area antara 210 sampai 230 dan area antara 270 sampai 230 mg per desiliter. Kita lihat dengan menggunakan masukan ke dalam rumus, maka didapat ya
probabilitas dari 210 sampai 230 itu adalah 0,1554. Dan sedangkan dari 230 sampai 270 itu adalah 0,2881 berdasarkan tabel distribusi normalnya. Nah, karena ditanyakan ini adalah berapa antara 210 hingga 270, maka dijumlahkan P yang antara 210 dengan 230 ditambahkan dengan yang antara 230 sampai 270. Nah, ini didapatkan 0,1554 ditambah 0,2281 sama dengan 0,5565. Jika dikalikan 100%, maka setara dengan 56,56%. Maka kesimpulannya, ya, area probabilitas antara 210 sampai 270 mg per desiliter adalah 55,56%. Oke, dan ini adalah latihan soal dengan ya kurang lebih sama ya dengan seperti yang sudah dicontohkan di atas. Silakan teman-teman semua mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas tentang teknik pembuangan data.